Hak saya? Usai memenuhi segala persyaratan dari kampus, kini Ranti mengikuti PKKMB Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru. Dia begitu semangat mengikuti acara tersebut termasuk memenuhi segala challenge unik dari para seniornya. Namun semua itu terasa hampa saat Ranti menemukan sosok Fabian. Pria itu melengos pergi, seolah-olah tidak mengenal dirinya padahal mereka sudah berteman semenjak sekolah menengah atas. Nyampe sini kok malah jadi bad mood seperti ini? Tadi ketika kita berangkat dari rumah kamu malah semangat ke 45. Ella menghampiri dan menyerahkan sebotol air mineral pada Ranti. Mereka beristirahat sejenak untuk menghabiskan bekal makan siang masing-masing. Kedua pundak Ranti turun, menatap Fabian yang saat ini sedang bercengkrama dengan teman-teman pria mereka yang lainnya. Kamu sudah jadi bilang sama Fabian tentang hari itu? Tanya Ranti belakangan ini, dia sibuk sendiri-sendiri. Baru kali ini bisa bertatap muka dengan Ella. Biasanya melalui panggilan masuk atau chatting Ella akan menghindar dan tidak ingin membahas masalah tersebut. Sudah. Ella menganggukkan kepalanya. Tapi ya, itu tadi dia tidak memberikan respon apa-apa. Dia juga tidak menjawab pertanyaan yang aku berikan. Aku hanya menyampaikan sesuai fakta yang kamu berikan. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa kamu itu ditekan seseorang sehingga terpaksa mengatakan hal tersebut kepadanya tapi aku tidak memberitahu siapa sosok yang telah menekanmu itu. Aku ingin mencari aman takutnya nanti Om Saka malah marah kepadamu. Ranti memaksakan senyumannya. Dia menganggukkan kepalanya. Terima kasih ya kamu sudah mau menjelaskan kepada Fabian. Ya, meskipun sampai sekarang dia belum mau merespon apa-apa padaku. Tidak apa-apa. Aku yakin dia saat ini membutuhkan waktu untuk menerima semuanya. Aku juga paham pastilah Fabian tidak semerta-merta langsung percaya dan membutuhkan waktu untuk mencerna. Kamu yang sabar. Kamu tidak perlu khawatir setiap kali bertemu Fabian atau menghubunginya pastilah aku akan selalu menyampaikan kepadanya bahwa kamu meminta maaf. Suatu saat nanti aku yakin dia pasti akan menerima maafmu itu dan kembali menghubungi seperti sedia kala. Kamu tidak perlu khawatir Fabian itu orangnya pemaaf. Ella merangkul Ranti. Oh, ya, kamu bawa bekal apa hari ini? Telur sama nasi saja karena kita berangkat cepat, tadi Bibi belum masak apa-apa. Aku juga tidak sempat memasak untuk diriku dan Tuan Saka karena tadi buru-buru. Kalau begitu makan punyaku saja aku bawa banyak. Ada? Ala menggantung ucapannya. Matanya mengerjap, menatap kotak makan siang dengan merek salah satu brand terkenal dari sebuah restoran makanan cepat saji. Dia menyikut Ranti yang tampak membuang tatapan ke arah lain. Sepertinya Ranti lebih dahulu tahu dibandingkan dengan dirinya, sehingga gadis itu telah bersiap siaga menghindar. Maaf saya terlambat. Jalanan macet. Tutur Saka sedikit menggerakkan kotak makanan tersebut agar Ranti menerimanya. Tidak perlu repot-repot Tuan. Tadi saya sudah membawa bekal. Memperlihatkan kotak bekal yang dibawanya dari rumah, memang di sana hanya ada nasi putih dan telur ceplok saja, tapi bagi Ranti itu sudah sangat istimewa. Dia selalu bersyukur seperti apapun makanan yang bisa didapatkannya, yang penting dia bisa kenyang. Saka menggelengkan kepalanya. Meraih kotak makan Ranti menggantinya dengan kotak miliknya. Makanlah, saya harus kembali ke kantor. Tetapi Tuan, Ranti ingin mengganti kembali bekalnya dengan milik Saka tapi, sayangnya pria itu sudah melangkah pergi dan membawa langkahnya begitu lebar menjauh darinya. Ranti hanya bisa menghela nafas berat, entah apa lagi yang diinginkan Saka kepadanya. Kenapa tiba-tiba saja pria itu datang dan memberinya makan siang? Ala kembali menyikut lengan Ranti. Suamimu perhatian sekali, apakah kamu tidak memiliki keinginan untuk serius dengannya? Jangan macam-macam, dia itu bukan tipeku. Aku menerima saranmu untuk menjadi istrinya hanya sebagai balas dendam kepada Yura saja, tidak lebih dari itu. Tapi buktinya Om Saka itu orangnya baik, kamu dibawakan bekal makan siang tahu istrinya cuma makan telur sama kecap saja. Ranti menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak peduli dengan ini. Menyerahkan kotak bekal tersebut kepada Ala dan mengambil alih milik temannya itu. Dia lebih suka makan pemberian dari kedua orang tua Ella daripada pemberian Saka yang khusus datang untuknya.
Hati-hati dengan perkataanmu kalau seandainya kamu ketula bagaimana? Tiba-tiba saja kamu jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Aku adalah orang pertama yang akan menertawakanmu karena akhirnya kamu memakan ucapanmu sendiri. Aku tidak akan pernah jatuh cinta kepada dia, apapun alasannya. Tidak ada, apalagi serius dengan ini. Ala menggerutu meskipun makanannya diantarkan Saka merupakan makanan kesukaannya tapi tetap saja dia tidak ingin Ranti mengacuhkan perhatian yang pria itu berikan, yang ada akan susah baginya untuk menyatukan Ranti dan Saka. Pokoknya Ella tidak mau tahu Ranti dan Saka tidak boleh bercerai sampai kapanpun karena dia akan menikung Fabian dari Ranti. Sudah cukup rasanya selama ini dia menahan diri agar tak mengejar Fabian karena tahu mereka bertiga bersahabat, tapi mumpung Ranti sudah memiliki suami jadi sudah seharusnya dia berjuang kembali. Mengibarkan bendera perjuangannya demi mendapatkan cinta sang pujaan hati. Istirahat selesai. Semua mahasiswa dikumpulkan di lapangan kampus mereka mengikuti game dan challenge berikutnya beruntung Ranti memiliki kesempatan satu kelompok bersama Fabian. Mereka berdua ditugaskan untuk mencari 2 orang senior serta 1 orang dosen. Mereka berdua ditantang untuk meminta tanda tangan mereka bertiga, setelah selesai barulah Ranti dan Fabian bisa pulang ke rumah sama seperti pasangan-pasangan yang lainnya. Ala sedikit kesal tadinya dia sudah berharap mendapatkan nomor urut yang sama dengan Fabian, tapi sayangnya malah Ranti yang beruntung. Mau tukeran? Ranti menyerahkan nomor undiannya kepada Ella. Dia masih tak sanggup berjuang bersama Fabian lebih baik dia mencari pasangan lain daripada harus seiring sejalan dengan pria itu. Ala terdiam-diam menimbang apakah menerima atau menolak tawaran yang Ranti berikan. Di satu sisi dia ingin bersama Fabian tapi, di satu sisi lagi dia tidak mau mengambil resiko takutnya ketika dia menerima tawaran gadis itu malah mengetahui bahwasanya dia memang mengincar hal tersebut. Dirinya memang sudah lama ingin bersama Fabian dan sengaja tidak menyampaikan pesan yang selama ini dijanjikannya kepada Ranti. Ella takut ketahuan dan Fabian menyampaikan kalau selama ini dia tidak pernah membahas apapun tentang pembicaraan mereka hari itu. Gak usah kamu saja. Tolak Ala dengan jantung yang berdetak cepat berharap Ranti tidak membahas tentang janjinya kepada Fabian. Tapi aku tidak percaya diri bekerja sama dengan orang yang membenciku. Tolonglah Allah, sekali ini saja. Mohon Ranti mumpung para senior belum hafal dengan nama-nama mereka. Belum terlalu ingat pula siapa pasangan antar mahasiswa tersebut. Sekalian nanti kamu bisa beriringan dengannya biar kamu bisa mengingatkan sekali lagi tentang hari itu. Aku berharap karena kamu yang berbicara dengannya secara langsung, nantinya mungkin Fabian mau mendengarkan perkataanmu. Ranti menggenggam tangan Ella menyerahkan nomor undiannya. Tapi kalau seandainya dia masih tidak mendengarkan aku bagaimana? Setidaknya sudah diusahakan kalau seandainya Fabian tetap acuh, aku hanya bisa pasrah dan menerima saja kapan dia akan luluh dengan segala penjelasan yang telah kita berikan. Maksudku, penjelasan yang telah kamu berikan. Baiklah kalau begitu aku akan mencobanya. Ella mengambil alih nomor undian Ranti dan menggantinya dengan nomor undian miliknya. Dia menghampiri Fabian tentu saja hal tersebut membuat Fabian terkejut, kenapa malah Ella yang datang padanya sedangkan tadi Rantilah yang menjadi pasangannya. Dia pergi bersama Daven. Ala menunjuk Ranti yang saat ini mengobrol dengan seorang mahasiswa baru sama seperti dirinya. Dia memintaku untuk pergi bersamamu karena dia merasa bersalah karena mempermainkan perasaanmu. Dia juga lebih nyaman bersama Daven. Baguslah kalau memang kamu ingin menggantikan posisinya. Ketus Fabian berjalan terlebih dahulu meninggalkan Ala. Biarlah gadis itu yang tergopoh-gopoh mengikuti kemanapun langkah kakinya yang jelas dia tidak melihat Ranti lagi. Tadinya Fabian menganggap acara ini bisa menjadi jembatan baginya untuk bertegur sapa kembali seperti sedia kala. Biarlah cintanya ditolak dan bertepuk sebelah tangan setidaknya mereka bisa berteman, tapi sayangnya semua itu hanyalah sebuah khayalan semata hingga detik ini tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Yes, akhirnya! Ranti dan Daven bertepuk tangan. Puas melihat hasil mereka yang berhasil mengalahkan rekan-rekan yang lainnya. Mereka berdua sudah mendapatkan tanda tangan senior serta dosen yang perintahkan. Mau balik bareng?
tawar Daven, sedikit berbasa-basi. Ranti merupakan gadis yang sangat ceria dan tidak sombong. Tentu saja tidak sulit bagi gadis itu untuk berbaur termasuk dengan Daven. Pria itu merasa telah menjadi teman dekat bagi Ranti padahal mereka baru beberapa kali bertemu. Tepatnya semenjak mengurus segala sesuatu persyaratan agar diterima di kampus tersebut. Ranti menggelengkan kepalanya. "Gak usah, aku datang ke sini bersama sahabatku. Rumahku juga sedikit jauh jadi aku balik sama dia saja." Tolak Ranti halus agar Daven tidak tersinggung karena dirinya tak mau menerima tawaran. Ranti tidak mau semakin merusak kepercayaan Fabian kepadanya. Sudah cukup kesalahpahaman yang dibuatnya demi menyelamatkan pernikahannya dan Saka. "Kamu balik sama dia?" tanya Fabian pada Ala. Mereka juga baru selesai dan malam sudah menjelang. Ala menganggukkan kepalanya. "Tentu. Tadi dia datang bersamaku otomatis dia juga balik bareng aku. Bisa-bisa aku dimarahi Mami kalau menelantarkan Ranti. Lagi pula aku datang membawa motor nggak mungkin kan aku pulang sendirian naik motor. Aku takut bepergian seorang diri kalau malam hari. Bareng aku saja tadi aku datang kemari menggunakan taksi." "Oh, ya. Bukannya tadi kamu bawa mobil? Kalau nggak salah tadi aku lihat mobilmu di parkiran belakang." "Enggak, itu bukan mobilku cuma mirip." Fabian meraih pergelangan tangan Ella dan menyeretnya menuju parkiran samping khusus sepeda motor. Dia membiarkan mobilnya berada di kampus tersebut, nanti dia akan menjemputnya setelah mengantarkan Ella ke rumah. "Lalu bagaimana dengan Ranti?" Ella berusaha menahan langkah Fabian yang ingin membawanya pergi. Dia tidak mungkin meninggalkan Ranti begitu saja di kampus, sedangkan tadi mereka datang bersama. "Biarkan saja, dia sudah memiliki teman baru jadi untuk apa lagi kamu mementingkan urusan Ranti?" paksa Fabian. Ella hanya bisa melambaikan tangannya kepada Ranti agar gadis itu melihat bahwasanya dia sudah pulang bersama Fabian. Agar Ranti tidak mencari di mana keberadaannya yang ada nantinya gadis itu malah semakin terlambat pulang ke rumah. Ella tidak mau gara-gara paksaan Fabian ini malah membuat Ranti semakin jauh dari Saka. "Daven!" panggil Ranti setelah memastikan Ala pulang bersama Fabian. Kini dia menyusul Daven. Beruntung pria itu belum meninggalkan area lapangan. "Kenapa?" Daven menjawab, menghampiri Ranti yang sedang setengah berlari menghampirinya. "Aku..." Ranti meneguk ludah. Tadinya dia ingin menyampaikan kepada Daven bahwasanya dia ingin pulang bareng, tapi sialnya dari arah belakang Daven dia melihat kedatangan Saka. "Aku ingin berterima kasih karena satu hari ini kamu bisa menjadi tim yang kompak denganku. Sekali lagi terima kasih, ya." Ranti mengulurkan tangannya, sungguh mustahil baginya meminta bantuan kepada Daven untuk mengantarkannya pulang ke rumah karena dia sudah tahu apa tujuan Saka datang ke kampus. "Sama-sama." Daven menerima jabat tangan yang ditawarkan Ranti kepadanya. Dia bergegas pamit ketika Saka berdiri persis di hadapannya. Tatapan pria itu begitu tajam seolah dirinya adalah musuh bebuyutan. "Itu siapa lagi?" tanya Saka melipat kedua tangannya di depan dada. Tak suka melihat Ranti berdekatan dengan pria lain. "Itu Daven, teman satu tim saya." "Oh." Saka meraih pergelangan tangan Ranti dan menggenggamnya membawa gadis itu keluar dari area kampus. Dia juga membukakan pintu belakang untuk Ranti karena di depan ada Yura. Melihat pakaian yang dikenakan Saka dan Yura, Ranti tahu pastilah sepasang suami istri itu baru saja datang dari sebuah pesta dan mampir ke kampus untuk menjemput dirinya. Oke, kali ini Ranti harus bergerak karena seharusnya dirinya lah yang menemani Saka bukan Yura. Maka dari itu selama perjalanan pulang Ranti mengambil posisi yang cukup nyaman. Menyandarkan kepalanya ke jendela mobil dan menutup mata mumpung tubuhnya juga lelah jadi sekalian saja dia pura-pura tidur sambil istirahat. Hitung-hitung dia akan mengerjai Saka dan membuat Yura emosi melihat kedekatan mereka berdua. Saka langsung membawa mobilnya memasuki garasi. Yura juga langsung turun karena dia tahu Saka tidak akan pernah membukakan pintu mobil untuknya. Wanita itu juga meninggalkan Saka yang masih melepaskan sabuk pengaman.
Melihat Yura yang beranjak pergi, Saka hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada perubahan sama sekali semenjak mereka berdua menikah, dan ketika Saka menoleh ke arah belakang, dia menemukan Ranti yang terlelap tidur. Menyeru nama Ranti 1 kali, 2 kali tapi, gadis itu tak bergeming sama sekali. Tahu aktivitas Ranti 1 harian ini pastilah menguras tenaganya sehingga Saka memiliki inisiatif untuk menggendong Ranti menuju kamarnya. Sudut bibir Ranti terangkat saat tubuhnya melayang di dalam pelukan Saka. Dia yakin setelah ini Yura akan marah melihatnya berhasil berada di pelukan pria itu. Dan benar saja ketika Saka melewati Yura yang masih membalas pesan seseorang di ruang tamu, wanita itu tak terima dan menyusul, mensejajarkan langkahnya dengan Saka. "Mas kamu, diamlah 1 hari ini, dia pasti lelah. Kamu tidak pernah kuliahkan jadi tidak akan paham bagaimana beratnya menjadi Ranti 1 hari ini. Jadi lebih baik tutup mulutmu agar tidurnya tidak terusik." Potong Saka cepat sebelum Laura menyelesaikan perkataannya. Dada wanita itu semakin mendidih saja melihat senyuman tipis yang terukir di bibir Ranti. Meskipun kedua mata gadis itu tertutup, Yura yakin Ranti saat ini hanya berpura-pura tidur saja. Kedua tangannya mengepal erat. Sadar bahwasanya Ranti sedang bersaing dengannya untuk mendapatkan perhatian Saka. Baiklah, Yurai akan meladeni permainan yang sedang dimainkan Ranti. Dia berani taruhan dirinya lah yang akan berhasil menaklukkan Saka karena dia merasa dirinya lah satu-satunya istri sah Saka saat ini. "Bibi, tolong bantu saya membuka pintu kamar Ranti," perintah Saka pada Bibi yang baru saja keluar dari dapur. Wanita parubaya itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan ingin beristirahat. Namun dia malah menemukan sosok sang majikan yang sedang menggendong Ranti. "Ranti kenapa, Tuan?" tanya Bibi khawatir. Takutnya Ranti malah kenapa-kenapa saat di kampus tadi karena tadi pagi Ranti pergi terlalu cepat, sehingga dia tidak sempat memasak untuk bekal gadis itu. Bibi ingat Ranti hanya menggoreng telur ceplok dan mengambil nasi sisa semalam. "Dia hanya tidur, Bibi tidak perlu khawatir." Bergegas Bibi membukakan pintu untuk Saka agar bisa membawa Ranti masuk. Pria itu perlahan membaringkan Ranti di ranjang. Namun belum sempat Saka menarik diri, Ranti sudah menggeliat sengaja mengeluarkan suara lenguhan agar Saka bisa mendengar betapa lembut suaranya. Saka tertegun menatap wajah cantik Ranti yang masih pura-pura tidur. Jantungnya berdetak cepat. Wajah Ranti yang begitu mirip dengan wanita yang saat ini mengisi hatinya tentu saja membuat perasaan aneh berkecamuk memintanya untuk beralih kepada Ranti saja, gadis yang telah berada dalam genggamannya. Daripada mengharapkan gadis lain yang saat ini belum tentu bisa dijadikan kekasih, apalagi istri. "Tuan!" Lirih Ranti seolah-olah dia baru saja terbangun dari tidurnya. Ranti juga sengaja bertumpu pada kedua sikunya agar wajahnya dan Saka bisa dekat. Dia juga nekat menempelkan bibirnya dengan bibir Saka agar Bibi bisa melihat kemesraan mereka berdua. Ranti yakin Bibi yang datang bersama Yura pastilah akan melaporkan apapun yang wanita parubaya itu lihat. Mata Saka membuat sempurna ini kali pertama dia merasakan sentuhan dari bibir seorang gadis. Meskipun dirinya sudah 2 tahun menikah dengan Yura, tapi belum pernah sekalipun dia berdekatan sedekat ini. "Maaf, Tuan." Ranti membuang tatapannya ke arah lain, ternyata sangat berbahaya bermain api dengan Saka. "Kenapa kau melakukan itu?" tanya Saka tanpa menarik dirinya dari Ranti. Dia ingin menuntut jawaban atas kelakuan tak terduga istrinya itu. "Hanya terbawa suasana karena Tuan menggendong saya kemari, karena saya ingat kalau kita ini suami istri. Benarkah demikian?" Saka mengangkat dagu Ranti. "Itu artinya kau sudah ingat memiliki suami?" Ranti mengangguk. Meskipun kini jantungnya berdetak kuat, tapi dia membuatkan tekad apapun akan dia lakukan demi membuat Yura sakit hati. "Kalau begitu kau sudah siap memberikan hak saya malam ini? Kalau Tuan mau silakan ambil, saya siap kapanpun itu. Istri yang utuh." "Pikir-pikir terlebih dahulu. Sekalinya melangkah kau tidak akan bisa kembali seperti dirimu yang saat ini." Saka menarik diri dari Ranti.
Dia tidak ingin terburu-buru mengambil haknya dari istrinya tersebut selain dirinya yang masih diombang-ambing perasaan cinta kepada seorang gadis. Dia juga tidak mungkin mengambil haknya, sedangkan dia belum bisa memberikan kepastian apapun kepada Ranti. Sehingga Saka beranjak pergi menutup pintu kamar Ranti dan malah mendapati Bibi berada di sana. Wanita parubaya itu tampak tersentak tak menyangkal sama sekali melihat pemandangan yang tak pernah sekalipun terpikirkan olehnya. Sebenarnya itu semua sudah biasa tapi, masalahnya kenapa harus bersama Ranti? Kenapa tidak bersama Yura? Bukankah di sini istri Saka? Yura bukan Ranti. Lalu kenapa Saka jauh lebih perhatian kepada Ranti dibandingkan Yura? Tanyanya dalam hati. Abaikan semuanya. Saya tidak ingin ada orang luar ikut campur dalam urusan pribadi saya. Kau tegur Saka membuat Bibi mendapatkan kembali akal sehatnya. Pertanyaan demi pertanyaan yang sedari tadi berputar di kepalanya tiba-tiba buyar. Menghilang entah kemana. Dia takut dipecat dari rumah tersebut karena Bibi tahu Saka adalah majikan utama yang harus dihormatinya. Yura hanya seorang istri yang datang tanpa membawa apapun ke dalam kehidupan pria itu. Bibi mengangguk. Berjanji kepada dirinya sendiri akan menyimpan rapat-rapat seluruh kejadian yang baru saja dilihat dengan kedua matanya. Ranti tersenyum tipis. Mengejek Saka yang tiba-tiba saja menarik diri. Ranti kali ini curiga jangan-jangan suaminya itu benar-benar tidak suka kepada wanita. Jangan berpikir yang tidak-tidak terhadap saya, karena saya tahu apa isi kepalamu. Begitulah pesan yang dikirimkan Saka kepada Ranti beberapa menit setelah pria itu meninggalkan kamarnya. Ranti mendengus kesal. Melemparkan ponselnya ke kasur, dia mengutuk Saka. Bisa-bisanya pria itu menebak apa yang ada di dalam kepalanya saat ini, padahal Ranti tidak pernah membicarakan masalah tadi kepada siapapun. Ranti, kamu sudah tidur? Baru mau tidur memangnya kenapa? Sahut Ranti kembali membaringkan tubuhnya di ranjang. Tadinya dia tidak mau menerima panggilan masuk dari seseorang yang menghubunginya tapi, melihat nama Allah yang tertera di sana, dia justru buru-buru menerima panggilan masuk tersebut. Aku mau minta maaf karena tadi meninggalkanmu di kampus. Fabian memaksaku untuk mengantarkannya pulang, katanya ban mobilnya bocor, jadi dia membutuhkan ban serep yang ada di rumahnya. Terang Ella sedikit mengarang cerita agar Ranti tidak marah padanya karena tadi dia meninggalkan sahabatnya itu sendirian di kampus. Tidak apa-apa, aku mengerti kok kalau tadi itu kamu perginya terpaksa. Aku juga melihat sendiri Fabian menyeretmu pergi, lalu bagaimana dengan permintaan maaf yang aku titipkan kepadamu? Apakah dia sudah bisa menerima atau... Maaf ya, Ran. Dia tetap tidak mau membahas masalah itu. Tadi aku juga sudah mulai memancingnya untuk membicarakan tentang kalian tapi, dia malah mengatakan belum mau membahas tentang kamu apalagi hari itu. Jadi terpaksa aku menelannya kembali sampai Fabian benar-benar siap untuk membahasnya. Tidak apa, ya, kali ini kamu harus bersabar lagi. Ranti menganggukkan kepalanya. Tidak apa-apa, kamu tenang saja, aku siap menunggu kok, setidaknya mendapatkan maaf dari Fabian. Setelah itu, terserah dia masih mau berteman denganku atau tidak, aku juga tidak lagi mengharapkan memiliki hubungan khusus dengannya karena aku sadar apa yang aku katakan kepadanya waktu itu sangat keterlaluan. Ya, sudah kalau begitu mari kita tidur karena besok pagi-pagi sekali harus berangkat ke kampus. Kamu jangan lupa bangun cepat agar bisa bikin bekal biar Om Saka tidak perlu repot-repot mengantarkan makan siang lagi untukmu. Kamu gak mau kan jika hubungan kalian benar-benar serius? Sakit loh, Wan. Harus meninggalkan pria yang kita cintai. Ya. Sahut Ranti singkat sebelum mengakhiri panggilan masuk yang terhubung antara dirinya dan Ella. Dia sangat berterima kasih karena selama ini Allah telah berusaha. Di matanya Allah telah berusaha keras untuk membujuk Fabian padahal semua itu bohong. Tidak ada sedikit pun niat Ella untuk membahas masalah Ranti dengan Fabian, bahkan gadis itu tadi mengatakan kepada Fabian bahwasanya Ranti lebih suka bermain bersama Daven dibandingkan dengan dirinya. Ella juga menyebutkan Ranti suka memberikan harapan palsu kepada beberapa pria di belakang Fabian. Sungguh licik cara Ella mendapatkan Fabian, karena dia takut pria itu terlalu lama berlarut-larut dalam mencintai Ranti. Pagi-pagi sekali Ranti sudah sibuk dengan nasi goreng kornet.
Dia membawa menu sederhana itu saja menuju kampus, tak lupa mempersiapkannya untuk Saka. Dia juga menegaskan kepada Bibi bahwasanya sarapan itu tidak boleh disentuh siapapun termasuk Yura. Bibi memahami aturan-aturan yang dibuat Ranti selama ini di rumah tersebut, karena memang gadis itu memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Yura, sehingga dia menyanggupi dan membawa nasi goreng tersebut menuju lemari penyimpanan. Dia akan mengeluarkan saat Saka sudah bersiap untuk sarapan. Maka dari itu, ketika Yura dan Saka sama-sama turun ke ruang makan, Bibi menata makanan buatannya untuk Yura dan membawa nasi goreng kornet buat Ranti untuk Saka. Loh, Bi, kok nasi gorengnya untuk Saka saja? Untuk saya mana? Sepertinya enak nasi goreng kornet itu. Yura menunjuk sepiring nasi goreng yang ada di hadapan Saka. Sedangkan dirinya hanya mendapatkan nasi goreng seafood. Ah, itu bukan saya yang masak, Nyonya, tapi Ranti. Tadi dia berpesan sarapan itu khusus untuk Tuan Saka saja, maka dari itu hanya ada 1 porsi saja. Terang Bibi menjelaskan sesuai dengan perintah yang ditinggalkan Ranti. Anak itu! Gerutu Yura dalam hati, dia mengambil sepiring nasi goreng dan menyerahkannya kepada Saka. Mas, kamu ini saja ya, sepertinya nasi goreng itu jauh lebih enak dibandingkan yang dimasak Bibi. Tawar Yura mencoba mengambil alih masakan Ranti agar Saka tidak merasa diperhatikan oleh gadis licik itu. Namun sayangnya Saka menggelengkan kepalanya. Malah bergegas makan, dia tidak ingin masakan Ranti ditukar dengan masakan Bibi. Meskipun masakan Ranti belum terlalu sempurna karena memang dia belum terlalu sering memasak, tapi tak apa dia merasa dihargai oleh istrinya sendiri karena harus repot-repot membuatkannya sarapan padahal Ranti sendiri harus ke kampus. Yura berdecak sebal. Meletakkan kembali piringnya dan sarapan bersama Saka. Oh, ya, Mas, nanti malam aku izin pulang telat, tiada arisan sama teman di luar kota. Acaranya dimulai pukul 7 malam, aku tidak yakin bisa pulang di bawah pukul 0. Gumam Saka menyetujui izin yang diminta Yura kepadanya. Toh pulang atau tidak ada bedanya. Semua kebutuhannya dipersiapkan Bibi, bukan Yura, jadi tidak ada bedanya antara lajang dan memiliki istri. Jadi terserah Yura ingin melakukan apa dan akan pulang pukul berapa. Satu sudut bibir Yura terangkat. Di saat suami-suami lain mengkhawatirkan istrinya berpergian, Saka malah acuh. Ya, meskipun Yura hanya mengincar hartanya saja, tetap saja dia menginginkan Saka bersikap seperti suami lainnya, janganlah banyak diam dan cuek seperti saat ini. Di kampus sana Randi tak terlalu banyak bicara bersama Allah karena dia ingin bertegur sapa pula bersama teman-teman yang lain. Dia tidak ingin dicap sebagai orang sombongnya hanya mau berinteraksi dengan 1 orang saja. Ranti ingin memperbanyak temannya agar suatu saat nanti ketika dirinya mendapatkan kesulitan, dia tak hanya memiliki Allah. Sudah cukup belakangan ini dia hanya merepotkan Ella seorang. Sudah waktunya dia membagi bebannya dengan teman-teman yang lain. Maka dari itu Ranti duduk menikmati bekal makan siangnya bersama mahasiswa dan mahasiswi yang lainnya termasuk Daven. Dan Allah sengaja tidak mau bergabung dengan Ranti, dia justru mendekati Fabian dengan dalih ingin mencoba untuk menyampaikan pesan Ranti waktu itu. Tentu saja Ranti tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dia menganggap Ella sedang berjuang untuk dirinya. Tumben kamu gak gabung sama dia? Fabian mempersilakan Allah untuk duduk di sampingnya setelah sedikit membersihkan debu yang ada di sana. Kedua pundak Yura terangkat. Entahlah. Dia tidak mengacuhkanku tapi malah sibuk dengan teman-temannya yang baru. Tak apa, aku masih memiliki kamu di sisiku, aku mohon kamu jangan tinggalkan aku demi teman-temanmu yang baru. Aku takut sendirian di sini, lagian tujuan aku kuliah di sini itu agar bisa mendampingi kalian berdua, tapi nyatanya apa aku malah merasa sendirian. Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Aku bukan Ranti yang bisa membuang teman lama setelah mendapatkan teman baru. Tapi tidak ada jaminannya kamu bisa setia menjadi sahabatku. Ella mengerucutkan bibirnya mulai memancing Fabian agar mereka memiliki status. Jaminan apa? Memangnya dalam sebuah pertemanan harus ada jaminan segala? Kedua alisnya terangkat. Ella mengangguk menarik nafasnya panjang. Ranti pernah mengujimu untuk melihat siapa yang berarti antara aku dan dia,
Ternyata Rantilah yang berharga dibandingkan aku. Itu artinya suatu saat nanti kamu mendapatkan teman maka akan mudah bagimu membiarkanku berjalan sendirian. Maka dari itu aku mengatakan tidak ada jaminannya kamu akan tetap berada di sisiku. Jangan berputar-putar, katakan saja apa yang kamu inginkan. Kamu mau nggak pacaran sama aku? Biar aku bisa ngatur kamu. Biar kamu tidak memiliki alasan untuk meninggalkan aku ketika mendapatkan teman baru karena posisiku adalah kekasihmu. Jangan mengada-ngada kamu. Fabian mengusap pucuk kepala Ala. Kamu itu sudah aku anggap seperti adikku sendiri, seperti saudaraku sendiri. Jadi percayalah sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengacuhkanmu apalagi meninggalkanmu. Ala berdecak. Sekarang kamu enak bicara seperti itu. Kalau seandainya kita menjalin hubungan ketika putus nanti justru kita tidak mau lagi saling mengenal satu sama lain. Tapi buktinya kamu memiliki niat untuk menjadikan Ranti sebagai kekasih itu tidak adil namanya. Kenapa aku tidak diizinkan untuk mencobanya pula? Kamu jangan mengada-ngada seperti ini, mari kita makan, setelah itu beristirahat sebentar. Kamu tidak mau kan makan buru-buru karena senior tiba-tiba saja meminta kita berkumpul? Ala memutar bola matanya malas. Ada saja alasan Fabian untuk mengalihkan pembicaraan di antara mereka, padahal dia sudah berusaha menggiring pria itu untuk membahas masalah perasaan, tapi sayangnya Fabian selalu menemukan celah untuk mengelak. Acara kampus kembali dimulai lagi-lagi. Ranti berusaha menghindar dari Fabian karena Ala mengatakan pria itu tidak mau diganggu apalagi didekati. Padahal Ranti ingin meminta maaf sekali lagi kepada Fabian, tapi Ala mengatakan tidak bisa, ya sudah dia menuruti aturan yang dibuat Ala demi mendapatkan sebuah maaf dari Fabian. Padahal Fabian sudah lama menunggu permintaan maaf Ranti, setidaknya untuk memperbaiki persahabatan mereka yang hancur. Mau aku antar? Tanya Davan menyerahkan helmnya kepada Ranti. Cuaca cukup mendung sore ini, rintik hujan juga sudah mulai membasahi bumi. Awan hitam juga tampak kepayahan melintasi kota tersebut, tak menutup kemungkinan di sanalah nanti awan-awan hitam yang sedang berarak tersebut memuntahkan hujan deras. Tadinya Ranti ingin menggelengkan kepalanya, tapi sayang tatapannya malah bertemu dengan Fabian. Segera dia mengangguk menerima helm yang diserahkan Davan kepadanya. Tak lupa Ranti juga berpegangan pada jaket Davan agar tak terjatuh saat pria itu berkendara. Namun apa yang dilakukan Ranti itu justru memancing amarah di hati Fabian. Dia bergegas menghampiri Ala dan meraih tangan gadis itu. Sebelum Ranti menghilang, dia menyatukan bibirnya dengan Ala. Mumpung area parkiran mulai sepi karena para mahasiswa sudah beranjak pulang lebih dahulu agar tak terjebak hujan, sontak saja hal tersebut membuat Ranti tertegun. Perkataan Saka hari itu terngiang di telinganya. Tadi dia mengungkapkan perasaan kepadamu, tapi sekarang dia malah menjalin hubungan dengan sahabatmu yang lain. Saya merasa dia itu tidak serius, hanya sedang mempermainkan kalian berdua. Berusaha keras Ranti menepis kata-kata itu belakangan ini, tapi sayangnya Fabian malah membuktikan bahwasanya perkataan Saka itu benar adanya. Kamu apa-apaan? Ella mendorong Fabian agar melepaskan bibirnya. Kamu gak malu apa nanti dilihat orang, apalagi itu ada Ranti? Aku yakin dia pasti melihat kita berdua. Aku tidak mau dia marah kepadaku apalagi membenciku. Bentak Ala. Meskipun dia memang ingin menjalin hubungan khusus dengan Fabian, tapi bukan begitu pula acaranya. Bukankah kau ingin menjadi kekasihku? Itu merupakan sebuah jawaban dari pertanyaanmu tadi siang. Aku harus menunggu momen yang tepat untuk meresmikan hubungan kita agar kamu tidak bisa menduakanku nantinya. Alis Ala bertaut bingung mendengar perkataan Fabian. Jadi sekarang kita pacaran? Jadi barusan kamu meresmikan aku jadi pacar kamu gitu? Iya, ayo kita pulang dan mulai besok kamu jangan datang membawa motor. Datanglah menggunakan taksi atau ojek online agar aku bisa mengantarkanmu ke rumah. Kalau kamu membawa motor seperti ini, aku jadinya repot. Mengambil alih kunci motor yang ada di tangan Ala. Habis ngantar kamu pulang baru aku bisa kemari untuk mengambil mobilku. Ala tak mau nyaut, tapi dia mengikuti kemanapun Fabian akan membawanya, termasuk menyusul motor Davan yang tadi membawa Ranti. Namun Fabian tidak menoleh sama sekali. Dia hanya mendahului sepeda motor matic tersebut. Rumah Ala dan Ranti berdekatan, otomatis mereka berempat searah.
Berusaha keras Ranti menahan gemuruh di dalam dadanya. Di antara banyak mahasiswa yang ada di kampus, kenapa harus Ella yang dijadikan alasan untuk menjauhi dirinya? Hujan, kita berhenti sebentar. Daven menepi. Maksud hati dia ingin mengambil mantel terlebih dahulu agar dirinya dan Ranti tidak kehujanan. Namun gadis itu malah turun dan memberikan helm kepada Daven. Aku jalan saja dekat kok, di pengkolan sana, tinggal belok kiri. Tuturnya cepat sebelum berlari menjauh dari Daven. Dia ingin membiarkan hujan membasahi tubuhnya agar dunia tidak tahu bahwasanya kini dia tengah menangis. Ternyata seperti ini rasanya patah hati melihat pria yang dicintai berjalan bersama sahabatnya sendiri. Selama ini Ranti berharap Ella mendapatkan maaf untuknya, tapi nyatanya apa? Mereka berdua malah menjalin hubungan pakai acara bercium-en pula di parkiran tadi. Sampai di rumah Ranti langsung menuju kamarnya yang ada di belakang. Dia tidak sadar ada Saka di teras depan yang baru saja pulang dari kantor. Pria itu ingin menyapa Ranti, tapi tiba-tiba saja gadis itu berbelok menuju samping. Tidak mungkin bukan tubuhnya yang basah di bawah melewati ruang tamu. Bisa-bisa seluruh karpet yang ada di sana basah karena ulahnya. Anak itu, apa salahnya memintaku untuk menjemputnya ke kampus? Keluh Saka. Dia juga mengutuk dirinya sendiri, apa salahnya tadi dia memiliki inisiatif untuk menjemput Ranti seperti kemarin. Tak perlu menunggu kepulangan Yura, Saka memerintahkan Bibi untuk menutup dan mengunci seluruh pintu rumah. Dia juga meminta Bibi untuk melepaskan anak kunci dari pintu agar Yura bisa masuk menggunakan kunci yang dibawanya. Barulah pria itu kembali ke kamar, tapi langkahnya terhenti persis di hadapan kamar Ranti yang sedikit terbuka. Dia melihat Ranti tengah duduk di depan jendela, memeluk lututnya. Tatapan gadis itu tertuju ke kaca jendela yang saat ini dibasahi percikan air hujan. Tumben belum tidur. Saka masuk, tak lupa dia menutup pintu, sepertinya dia akan lama di kamar Ranti melihat istrinya itu dalam keadaan tidak baik. Otomatis dia harus membujuk agar Ranti mau membuka mulut menceritakan sedikit apa saja yang dialaminya di kampus, sehingga dia menjadi galau layaknya seorang yang baru putus cinta. Tuan sendiri kenapa belum tidur? Ranti menoleh sekilas sebelum kembali mengarahkan tatapannya keluar jendela. Wajar saya belum tidur, karena biasanya jam segini saya memang masih bekerja. Kamu sendiri kenapa? Sepertinya galau putus cinta, tapi bukannya. Apa yang Tuan katakan di mall waktu itu benar. Ternyata dia mendekatiku hanya untuk mencoba-coba saja, buktinya sekarang dia malah jalan bersama Allah. Dengan mataku sendiri tadi aku melihat mereka bercium-en di parkiran, padahal masih ada beberapa mahasiswa yang ada di sana dan melihat kemesraan mereka. Jadi apa artinya ungkapan cintanya waktu itu? Bodohnya aku malah terbawa suasana dan perasaan sampai-sampai aku menangis karena sakit hati. Menghapus kasar air matanya. Enteng sekali Ranti menyampaikan apa yang saat ini dia rasakan. Apa yang tadi dia lihat, hal yang sangat mengiris-ngiris perasaannya hingga terasa perih di hati. Jangan kamu pikirkan, lebih baik kamu fokus kuliah saja. Meraih lengan Ranti. Berdirilah, pergilah tidur, besok kamu harus ke kampus lagi kan? Ranti mengangguk, beranjak menuju ranjang seperti yang diperintahkan Saka. Aku juga rindu ibu Tuan. Tutur Ranti saat Saka meraih selimut untuk menyelimutinya. Doakan ibu agar beliau tenang di sana. Saya merasa kesepian dan sendiri semenjak beliau tidak ada. Maka dari itu saya ingin meminta Indri untuk tinggal di sini sebentar, tapi katanya meskipun dia libur kuliah, tapi tidak dengan pekerjaannya, sehingga dia harus kembali ke Bandung dan meninggalkan saya di sini sendirian. Jangan merasa sendiri karena ada saya di sini. Tapi Tuan bukan teman, apalagi saudara saya. Ya, tapi kan saya ini suamimu. Kalau suami, lalu kenapa kemarin Tuan malah meminta saya untuk siap? Karena untuk hubungan harus ada keseriusan dan kamu tidak akan bisa lagi utuh seperti sedia kala kecuali kamu memang ingin serius dengan hubungan ini dan tak ada niat untuk bercerai dari saya maka. Saka tak sanggup melanjutkan perkataannya karena Ranti telah menangkap kedua pipinya memiringkan kepala dan melumat bibirnya. Bayangan Fabian yang melakukannya dengan alat tadi siang terus terbayang, dia akan melampiaskannya kepada Saka sebagai bentuk pereda sakit hati.
Kali ini dia tidak akan melepaskan Saka sampai mereka berdua menyempurnakan tali pernikahan. Dia akan memanfaatkan Saka untuk mengobati sakit hatinya, sekaligus membantunya untuk melupakan perasaannya kepada Fabian, sehingga nanti ketika waktunya tiba dia tinggal angkat kaki dari rumah tersebut tanpa membawa kenangan manis dari kota tempat dirinya dilahirkan dan dibesarkan. Saka sudah menolak, berusaha mengelak memberikan pengertian kepada Ranti agar tidak gegabah dan terburu-buru. Namun Ranti tidak peduli, dia tetap menahan Saka bahkan nekat melepaskan kancing piyama yang pria itu kenakan. Percikan air hujan di balik jendela kamar Ranti menjadi saksi bisu apa yang mereka lakukan. Suara rintihan Ranti berpacu dengan suara derasnya hujan. Semilir angin yang berhembus seolah menjadi obat untuk menghapus keringat yang membasahi tubuh mereka berdua. Ranti dan Saka saling menyatu menyempurnakan rumah tangga yang dianggap hanya sementara saja, namun jika sudah seperti ini tentu saja Saka tidak boleh egois. Dia harus belajar mencintai Ranti dan berusaha fokus kepada istrinya saja. Dia sudah mendapatkan hal yang tak pernah didapatnya dari Ura, terlebih lagi dia adalah orang pertama bagi Ranti. Dia yang membuat sprei berwarna biru langit itu dihiasi bercak darah bercampur bagian dari tubuhnya yang akan menjadi calon janin jika tertanam baik di dalam rahim Ranti. Saka meraih sehelai tisu yang ada di nakas membersihkan terlebih dahulu bagian Ranti di bawah sana sebelum dirinya berbaring di samping istri mudanya tersebut. Saka membawa Ranti ke dalam pelukannya, memastikan tak ada hawa dingin yang mampu mengusik istirahat Ranti setelah melayaninya selama setengah jam lebih. Nafas Ranti masih terengah-engah, dadanya naik turun menetralkan laju napas yang tak menentu. Dia telah menyerahkan seluruh harga dirinya kepada majikan, sekaligus suaminya. Dia telah resmi menjadi madu yang memiliki posisi jauh lebih tinggi dibandingkan istri pertama Saka.